Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Anda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Ananda berada. Baiklah, pada pagi hari menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada tema yang terakhir, yang mana tema ini akan menjadi tema yang terakhir dalam semester ini, yaitu tema ke-7, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita akan membahas materi pembelajaran. Sedangkan evaluasi nanti akan dilaksanakan di G-School dalam bentuk tryout. Baiklah, anak-anakku semuanya, sekarang mari kita perhatikan yang mana nanti setelah Ananda belajar, tentu apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu terkuasai dan dapat dipahami. Yang pertama, Ananda diharapkan mampu menjelaskan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang kedua, Ananda harus mampu menyebutkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, Ananda harus mampu menyebutkan apa yang menjadi bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sedangkan yang terakhir, Ananda juga harus mampu mengelompokkan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah. Itulah 4 hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Sekarang, mari kita perhatikan sejarah ringkas Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, yaitu dari tahun 661 sampai tahun 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Damaskus itu sekarang adalah Suriah. Kemudian pada tahun 756 sampai 1031 Masehi, yaitu Umayyah juga terbentuk kekuasaannya di Cordoba, Spanyol. Ada yang tahu Spanyol? Nanti bisa dilihat ya di peta ya, atau nanti kalau ada liburan bisa kita. Anak-anakku semuanya, nama Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Pendiri daulat Bani Umayyah di Damaskus adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ia adalah sebagai khalifah pertama dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian nanti kalau di Cordoba, karena nanti kekuasaan Bani Umayyah itu berakhir pada tahun 750 Masehi di Damaskus, dan kekhalifahan itu nanti akan beralih kepada Bani Abbasiyah. Tetapi ada penerus Bani Umayyah itu yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, yang dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah. Lalu dia masuk ke Andalusia atau Spanyol sekarang itu bersama orang-orang yang masih setia dengan Umayyah. Kemudian ia mendirikan pemerintahan di Andalusia dengan pusat kekuasaannya di Cordoba. Itu
sedikit sejarah ringkasnya anak-anakku semuanya. Sekarang baru kita memperhatikan bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu. Karena perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah ini juga sangat dahsyat ya. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan itu bersifat desentrasi. Apa itu desentrasi? Desentrasi artinya pendidikan yang tidak hanya berpusat di ibu kota. Ya, di ibu kota negara saja, seperti di Indonesia tidak hanya berpusat di daerah Jakarta, tapi dia sudah masuk ke daerah-daerah atau kota-kota yang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Seperti itu ya. Seperti kita di daerah Padang ini ya sudah dapat mengenyam pendidikan. Kemudian anak-anakku semuanya, tempat pendidikan pada periode dinasti Umayyah ini ada 4. Yang pertama disebut dengan kutab. Apa itu kutab? Kutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba, yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi kutab adalah tempat belajar menulis. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam lainnya. Kemudian yang kedua disebut dengan masjid. Jadi masjid pada masa Daulah Umayyah ini juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran, yang mana anak-anak jika sudah selesai melaksanakan pendidikan di kutab, maka dapat melanjutkan pendidikan menengahnya di masjid. Kemudian yang ketiga ada namanya majelis sastra. Apa itu majelis sastra? Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, untuk sastrawan dan ulama terkemuka. Yang keempat baru disebut dengan pendidikan istana. Pendidikan istana di sini diselenggarakan dan diperuntukkan khusus bagi anak-anak khalifah dan para pejabat pemerintahan. Kemudian di sini kurikulumnya dapat diatur oleh guru dan orang tua murid. Itu tempat-tempat pendidikan di masa pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian juga anak-anakku semuanya, waktu itu Damaskus ya, yang sekarang menjadi ibu kotanya Suriah ya, menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Yang mana di kota Damaskus ini ya, kotanya sudah rapi, bersih dan teratur ya. Kemudian sudah berdirinya sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa di masa itu masyarakat muslim telah mengalami perkembangan budaya ya dan ilmu pengetahuan yang sudah sangat maju. Kemudian keberadaan Daulah Umayyah ya itu bukan saja di Damaskus, tetapi setelahnya juga berkembang pesat di Andalusia ya. Di sana kekhalifahan Bani Umayyah menjadikan Cordoba sebagai ibu kotanya. Di situ juga sudah berdiri perpustakaan yang buku-bukunya juga sangat banyak. Malah 400.000 judul buku sudah terkoleksi, sungguh luar biasa. Ya, berarti kemajuan ilmu pengetahuan sudah sangat luar biasa pada saat itu anak-anakku semuanya. Nah, tentu kita bertanya, apa sih yang menjadi faktor pendukung perkembangan ilmu pengetahuan masa Umayyah? Sekarang kita lihat. Yang pertama, perhatian khalifah yang cukup besar terhadap ilmu. Kemudian yang kedua, banyaknya penerjemahan buku-buku berbahasa asing. Berbahasa asing itu ya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, berkembangnya lembaga pendidikan seperti sekolah tadi ya sudah banyak berkembang. Kemudian kurikulumnya juga selalu mengalami
pembaharuan, itu pun dengan metode. Yang keempat, berkembangnya gerakan-gerakan ilmiah untuk selalu mengkaji ilmu pengetahuan. Ya, banyak yang tidur, yang malas-malasan. Pokoknya mereka itu selalu belajar ilmu pengetahuannya itu, selalu mencari ini bagaimana terjadi, ini kenapa bisa, ya, ini bagaimana mengartikannya, bahasa Arabnya, tafsirnya, hadisnya. Pokoknya selalu mereka itu ada motivasi dari dalam dirinya untuk mengkaji ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu secara yang agamanya maupun ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya. Itu anak-anakku semua. Setelah kita lihat faktor-faktor pendukung tadi, tentu ada nanti yang akan menjadi bukti, ya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Kita lihat yang pertama, bidang ilmu hadis, yang berkembang pesatnya ilmu hadis pada waktu itu dengan para imam-imamnya masing-masing. Bidang ilmu tafsir, bidang ilmu fikih, ilmu tasawuf, sejarah dan geografi, bahasa Arab, bidang ilmu filsafat, dan bidang-bidang ilmu yang lainnya yang tidak kita tuliskan secara keseluruhan di sini. Tapi Ananda sekalian dapat membaca buku-buku sejarah, buku agama, dan buku lainnya, ya, sehingga pengetahuan kita semakin bertambah luas. Sementara dari bukti-bukti perkembangan ilmu pengetahuan masa Umayyah ini, di setiap bidang ilmu ini ada para pakarnya, anak. Sekarang kita kelompokkan, ya, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa Umayyah ini kita kelompokkan di bidang ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini ada para imam yang sangat terkenal, malah sampai hari ini kita belajar dari kitab-kitabnya, ya, kita memahami, kita mengkaji kitabnya sehingga tidak pernah selesai kita memahami. Yang pertama ada Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kitabnya yang sangat terkenal itu ada Sahih Bukhari, kitab hadis, ya. Kemudian Imam Muslim dengan Sahih Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, yang semuanya mempunyai kitab hadis masing-masing, ya, dan kita pakai sampai pada hari ini. Kemudian kumpulan para ahli hadis tersebut di atas kan 6 orang tuh, ya. Nah, terkenal dengan nama Kutubus Sittah, ya, kitab yang 6 itu, ya. Kemudian di bidang fikih, ini itu bidang-bidang yang mengkaji tentang hukum-hukum. Ada di sini Imam Az-Zuhri, Imam Hasan Basri, Imam Atta bin Rabah, dan Imam Ibrahim bin Nakai. Kemudian yang ketiga di bidang tasawuf, ya. Dan tasawuf ini ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini adalah seorang perempuan, ya, wanita, tapi semangat ilmunya sangat luar biasanya. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasanya, ya, ibadah-ibadahnya. Kemudian Imam Ibrahim bin Adam. Yang keempat di bidang ilmu tafsir ada Imam Muqatil bin Sulaiman, Imam Muhammad bin Ishaq, dan Imam At-Tabari. Yang ini anak-anakku semuanya 4 bidang ilmu yang baru kita tuliskan. Banyak lagi bidang-bidang ilmu yang lainnya, bidang ilmu sejarah, geografi, bidang ilmu pengetahuan bahasa Arab, kemudian ada bidang filsafat, kemudian di bidang pengetahuan umum lainnya, ya. Di masa Andalusia yang daulah di Andalusia, ya, daulah Bani Umayyah di Andalusia, yaitu juga semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, ya, karena juga lebih kurang 300 tahun di situ Bani Umayyah ini berkembang. Ada di situ astronomi, kimia, bidang kedokteran, kemudian sastra, ya, sejarah, itu
itulah anak-anakku, dari sebanyak ini yang kita kelompokkan, yang kita sebutkan, dan banyak lagi yang belum kita tuliskan di sini, karena memang berkembang pesatnya ilmu pengetahuan pada waktu itu. Maka anak-anakku semua, marilah kita jadikan masa daulah Bani Umayyah ini, ilmu pengetahuannya menjadi motivasi semangat kita dalam menuntut ilmu, tidak bermalas-malasan, ya, tidak suka terganggu oleh pengaruh-pengaruh teknologi yang tidak baik. Kita fokuskan untuk menggali ilmu, mengkaji ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi generasi yang diharapkan oleh agama kita. Maka kita cukupkan sampai di sini anak-anakku semuanya. Kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi berkah. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.